There's not much to do when all I can is thinking about you. Not doing well, don't know where you are, 'cause you're not here. It's been way too long. If I can really tell myself you, I would. Halo, assalamualaikum. Apa kabarnya teman-teman? Jumpa lagi ya sama aku. Masih setia gak sih nontonin video aku? Atau mungkin ada yang udah mulai bosan sama aku? Bisa share di bawah kolom komentar ya. Nah teman-teman, kali ini tuh aku masih beraktivitas di dapur hijau sederhana aku. Ya namanya juga kegiatan aku ya, masih tetap di itu-itu aja ya teman-teman ya. Aku hanya bisa membagikan rutinitas dan kegiatan sehari-hari aku. Jadi ini tuh adalah kegiatan sehari-hari yang aku lakukan di rumah ya teman-teman. Karena aku tuh adalah seorang ibu rumah tangga yang berdiam di rumah. Aku tuh nggak bekerja di luar, jadi aku tuh bekerjanya di dalam rumah ya teman-teman. Nah ini tuh aku mau nyalin apa? Pasti kalian semua pada bingung kok banyak banget gitu ya. Mau rendang tapi nggak ada isiannya gitu. Nah ini tuh adalah bumbu untuk bakso bakar jualannya suami aku ya teman-teman. Jadi tadi tuh aku udah bikin untuk bumbu bakso bakarnya. Cuman maaf ya kalau aku tuh belum ada bikin video step by step saat jualan gitu. Jadi aku masih ambil video kegiatan sehari-hari aku ya. Nanti kalau aku bisa ambil video kegiatan masak-masak jualannya Pak suami, pasti aku bikin ya teman-teman. Cuman karena aku kan masaknya subuh ya, pagi-pagi banget, jam 4 subuh tuh aku udah mulai masak. Jadi kayak jam 7 sama jam 8 tuh udah siap. Jadi ini tuh udah siap gitu teman-teman. Ini tuh kegiatan aku di pagi hari ya. Jadi ini tuh sekitar jam 8. Alhamdulillah semua jualan suami aku tuh udah siap aku kerjakan. Lanjut di sini aku mau beraktivitas seperti biasa, yaitu memasak, mengurus rumah, mengurus dapur. Pokoknya aku tuh bagi waktunya kayak gitu ya teman-teman. Pokoknya dari jam 4 subuh sampai jam 8 tuh aku sibuk ngurusin jualannya suami aku ya teman-teman. Dari ngolah bakso, bikin bumbu, pokoknya semua aku urusin. Jadi nanti pas suami aku pulang kerja, Pak suami aku tuh istirahat dulu. Pak suami aku pulangnya jam 10, paling lama tuh jam 11 gitu ya. Paling melesetnya tuh jam 12, pokoknya jam 12 dan dari jam 12 sampai jam 3 sore tuh Pak suami tidur dulu ya teman-teman, istirahat dulu. Dari jam 3 sore baru Pak suami keluar keliling jualan bakso bakar. Pokoknya Pak suami tuh taunya tinggal jualin aja, nanti aku juga yang nyusunin ke gerobaknya. Pokoknya semua aku yang ngerjain ya teman-teman. Pak suami tuh cuman belanja sama jualan aja, karena kalau nanti Pak suami lagi ikut bantuin ngerjain, kasihan kapan waktu istirahatnya. Jadi caranya seperti itu. Kalau aku dari jam 4 subuh tuh nggak ada tidur ya teman-teman. Paling nanti aku tidurnya tuh pas Pak suami berangkat gitu ya. Misalnya jam 3 sore Pak suami berangkat, baru deh aku nanti bersih-bersih dulu, ngurusin anak, mandi dulu, baru aku tidur gitu ya teman-teman sampai maghrib. Nah di situ tuh kayak waktunya istirahat aku gitu sampai nanti malam gitu ya. Jadi aku nggak ada aktivitas lagi sampai di malam ya. Kadang-kadang kalau ada tempahan orang jahit, permak ataupun payet, aku kerjainnya tuh di malam hari gitu ya teman-teman, sambil santai-santai duduk-duduk nonton TV. Pokoknya kalau ngerjain payet itu bisa disambil nonton TV, bisa disambil duduk-duduk santai-santai ya teman-teman, cerita-cerita juga bisa, atau mungkin sambil nonton vlog teman-teman juga bisa. Cuman kalau pas lagi bikin bakso bakar, bikin jualannya suami tuh memang nggak bisa aku record teman-teman. Soalnya aku tuh gebor gitu ya, kesana kesini mondar mandir, susah banget untuk bikin videonya. Cuma nanti kalau seandainya aku udah senggang, aku usahain gitu ya teman-teman, bikin konten jualan atau masak jualan suami aku ya.
Pokoknya pinter-pinternya aku lah ya teman-teman, karena waktu aku tuh kayak terbatas banget. Soalnya aku kan ngurus anak sendiri, ngurus rumah sendiri, masak jualannya suami juga sendirian aku gitu. Jadi aku tuh harus pinter-pinter bagi waktu. Alhamdulillahnya sih masih terhandle ya teman-teman. Jadi masih aku bisa upload setiap hari karena memang dari awalnya aku tuh udah stok banyak video. Makanya aku tuh masih bisa stay untuk upload video setiap hari. Nah, jangan pernah bilang kalau kita tuh nggak bisa ya teman-teman. Jangan bilang gitu. Karena kalau kita katakan, itulah yang membuat kita jadi nggak bisa. Karena apa? Karena kita udah ngucapin duluan. Aku kemarin sempat dengar salah satu ceramah dari Ustadz dari Medan ya teman-teman. Cuman aku belum tahu namanya gitu, cuman ada aku dengar ceramah, katanya tuh jangan pernah ucapkan kata nggak bisa, karena kalau kita bilang nggak bisa itu tandanya kita berdoa untuk diri kita sendiri kalau kita tuh memang nggak bisa gitu. Kita tuh udah terlalu positif thinking gitu ya, kayak mana ya, maksudnya kita tuh udah terlalu pesimis sama diri kita sendiri, kita nggak yakin sama diri kita sendiri gitu. Jadi kita tuh kayak aku nggak bisa gitu, jadi gitu tuh yang buat kita tuh jadi beneran nggak bisa. Dan jangan pernah bilang dengan kata-kata aku tuh nggak ada uang, aku tuh susah. Jangan pernah bilang kayak gitu ya teman-teman, karena itu adalah doa. Ternyata banyak banget orang di kelilingan aku atau di sekitar aku, bahkan yang aku kenal, bahkan orang yang nggak aku kenal, banyak banget yang bilang aku nggak ada uang, aku tuh susah, aku tuh orang miskin. Itu tuh nggak boleh sebenarnya dikatakan ya teman-teman. Itu tuh kayak kita sendiri mendoakan diri kita seperti itu. Jadi kalau seandainya kita tuh memang gak ada uang, jangan pernah katakan kita tuh tidak ada uang, tapi belum ada uangnya. Dan jangan pernah katakan masih susah, jangan pernah bilang kalau kamu tuh orang susah, tapi bilanglah aku tuh masih sedang berjuang gitu. Jangan pernah bilang susah, jangan pernah bilang kita miskin, karena kita sebenarnya bukan orang yang miskin ya teman-teman. Kita semua tuh dibekali sama Allah, kita tuh kaya ya teman-teman. Kalau kita memandang lagi keluar sana, kita bisa lihat orang yang di bawah. Makanya jangan pernah terlalu bergaul dengan orang-orang yang di atas kita, karena itu yang akan membuat effort atau diri kita sendiri menganggap kalau kita tuh susah atau di bawah mereka. Karena manusia tuh semua sama ya teman-teman, gak ada bedanya. Yang membedakannya itu adalah amal dan ibadahnya. Jadi kalau kita tuh berkata harus hati-hati kayaknya sekarang teman-teman. Aku juga sekarang lagi banyak-banyak belajar gitu, dari cara berucap, dari cara berkata, dari cara aku bersikap. Itu tuh banyak banget yang harus aku rubah gitu. Ya namanya kita menjelang bulan suci Ramadan, jadi kita mengingatkan ya teman-teman. Bukan aku menggurui, cuman ini pengalaman aku. Alhamdulillah selama aku mengurangi kata-kata yang tadi tuh, sekarang itu kayak aku tuh lebih mendoakan diri aku gitu. Misalnya aku tuh kayak anak-anakku nanti bilang aku pengen itu, iya nanti kita beli. Aku bilang gitu aja teman-teman ya, walaupun aku tuh nggak tahu gitu ada uang atau enggak, cuman aku yakin gitu kalau memang rezeki aku ada pasti ada. Jadi jangan pernah bilang enggak ya teman-teman sama diri sendiri. Pokoknya iya nanti gitu aja, karena Allah tuh punya hadiah yang indah untuk kita di kemudian hari. Aku jadi dakwah ya teman-teman, jadi ceramah ya. Ya semoga aja bisa menyaring sih teman-teman ke kalian, bisa mendapatkan ilmu juga kaliannya. Mana tahu sekarang masih ada tuh yang kayak berucap tuh asal-asalan, berbuat juga asal-asalan. Kita sama-sama belajar. Aku juga bukan orang yang baik dan aku juga bukan orang yang sempurna ya teman-teman. Aku tuh banyak banget kekurangannya, malah luar biasa ya kekurangannya. Bisa dibilang nggak ada kelebihannya. Tapi ya udah, di sini kita syukurin aja, jangan pernah mengeluh. Pokoknya sekarang tuh kayak makin dewasa, makin pengen hidup tenang dan damai gitu ya, pengen hilangin yang namanya perdebatan, terus pengen banget kayak menghilangkan rasa keluh kesah gitu, jangan mengeluh gitu. Aku tuh pengen ngurangin yang namanya mengeluh.
Karena jujur sekarang tuh masih kayak sering banget mengeluh teman-teman. Kadang-kadang tuh nggak kita sadarin itu tuh terucap gitu sama diri kita. Tapi itu tuh sekarang masih jadi pelajaran aku, masih ujian ya teman-teman sama aku. Doain ya teman-teman, semoga hijrah kita semua, semoga apa yang kita impikan untuk diri kita sendiri atau apa yang perubahan yang ingin kita lakukan segera terwujud ya teman-teman. Pokoknya apapun itu, selama itu masih baik, selama tujuannya tuh masih untuk diri kita dan Allah, aku berdoa semoga kalian tuh bisa mewujudkannya ya teman-teman. Oke deh, panjang lebar banget cerita aku ya teman-teman. Maaf, aku bukan menggurui, tapi semua ini aku ceritakan karena berdasarkan pengalaman aku. Oke deh teman-teman, kita kembali lagi ke video ya. Jadi nih hari aku tuh cuma masak sambal aja, soalnya aku tuh lagi mager banget mau masak sayur, juga nggak ada sayurnya di rumah. Jadi ya udah sekarang tuh nyambel aja, karena aku tadi juga udah bilang sama suami mau masak apa. Ternyata Pak suami tuh bilang udah masak yang ada aja. Jadi di rumah tuh kan cuma ada prohe ya, protein hewani. Aku tuh nggak ada beli sayur-sayuran karena kulkas aku tuh penuh banget sama belanjaannya Pak suami ya. Stok-stok jualannya Pak suami itu penuh banget, jadi aku tuh bingung banget kalau mau naruh belanjaan lagi. Makanya aku tuh nggak ada belanja sayur-sayuran ya teman-teman, cuman protein hewani aja yang kemarin aku food prep ya. Nah ini aku tuh mau masak si apa namanya tadi lupa aku mau masak udang ya teman-teman sama tempe. Ya ampun, aku tuh punya satu papan tempe lagi. Terus di sini ada udang kecil-kecil ini. Udang ini tuh manis banget ya teman-teman, enak gitu. Aku suka banget belinya. Kalau ada tuh langsung aku beli gitu ya. Tapi kadang-kadang tuh memang susah udang kayak gini, kebanyakan udang yang besar-besar. Nah di sini tuh aku mau simpan lagi udangnya. Ini dia stok aku lumayan masih ada ya. Ini tuh juga ada sisaan stok yang lama. Kayak apa babat apa namanya? Rambak. Kalian tahu rambak gak sih, yang kayak apa lembu gitu? Itu tuh gak tahu deh mau aku masak atau gimana. Kayaknya bakalan aku buang aja, soalnya aku tuh salah beli rambak gitu teman-teman. Itu tuh rambaknya keras banget, nggak bisa diolah gitu ya, nggak bisa dimasak. Kalau dimasak tuh keras kayak karet gitu ya teman-teman. Jadi rencananya pasti ya udah dibuang aja, soalnya juga nggak tahu masaknya. Udah searching dan tanya-tanya sama orang, tapi ternyata memang aku tuh salah beli gitu. Itu tuh kayak harus direbus sampai 1 harian gitu. Masa aku cuman beli 1/4 aja mau dimasak 1 harian, sayang gasnya ya teman-teman. Jadi ya udah, paling nanti aku coba kasih sama teman aku kalau mau, kalau nggak mau ya udah aku buang aja. Namanya apa ya, salah beli gitu ya, sebenarnya sayang, mubazir gitu ya, cuman mau gimana lagi. Oke deh teman-teman, ini tadi sambalnya udah masak sampai betul-betul wangi dan tanak ya, biar jangan cepet basi. Terus di sini aku masukin si udangnya. Untuk udangnya tuh nggak aku rebus ataupun nggak aku goreng ya teman-teman, langsung aja aku masak sama si cabenya. Nanti tuh dia masak menyatu. Jadi nggak repot-repot gitu. Tadi udah aku cuci juga udangnya ya teman-teman, udah aku kasih jeruk juga. Cuman gak aku record karena takut durasinya kepanjangan dan kalian tuh nanti bosan nontonin video aku ya. Nah kalian lagi apa teman-teman nontonin video aku? Bisa share di bawah kolom komentar ya. Kalian bisa sematkan kalian nonton di video aku tuh jam berapa dan lagi apa gitu, karena aku juga kepengen tahu. Dan kalian dari daerah mana ya, aku tuh pengen tahu juga untuk video aku ini udah sampai daerah mana ya teman-teman, karena biar nanti tuh aku bisa tahu kalau video aku udah sampai sini, udah sampai situ ya. Suatu penyemangat sih teman-teman kalau video tuh udah sampai mana-mana gitu ya. Walaupun video kita tuh video sederhana, video receh, tapi kalau bisa menghibur orang, bisa ditonton sama orang banyak tuh rasanya seneng banget gitu. Kadang-kadang yang bikin down itu bukan kita tuh kayak videonya nggak meledak, nggak dapat uang, bukan ya. Aku tuh nggak pernah mikirin dolar. Aku tuh hanya mikirin kalau sepi penonton tuh kayak ya video aku nggak sampai nih sama teman-teman yang lain gitu ya. Nggak tahu juga kenapa, karena kadang-kadang views aku tuh memang turun naik gitu ya. Oke deh, ini untuk menu aku udah masak dan aku minum sebentar. Maaf kalau aku tuh nggak duduk ya teman-teman, karena hanya menghilangkan haus sedikit aja, jadi berdiri aja. Terus di sini aku tuh mau bersihin si meja ini karena aku tuh mau potong-potongin sosis untuk Pak suami jualan. Jadi kalau sosis ini tuh belakangan gitu ya aku ngerjainnya, karena kalau untuk sosis kan cuman dibuka aja si plastiknya, terus dipotong dan ditusuk sama tusuk sate, nggak terlalu repot.
Kalau kayak tahu bakso ataupun kayak baksonya kan harus diolah lagi, jadi agak lama, makanya itu aku duluan olahnya. Tapi kalau sosis ini biasanya aku olahnya tuh di jam 1 sampai jam 2 siang aja sih, karena memang ini tuh kan pelengkap untuk jualannya Pak suami. Jadi suami aku tuh ada jual bakso bakar, bakso tahu bakar, bakso gepeng, bakso ceker ya, ceker, sosis sama rempelo ya teman-teman. Pokoknya ada beberapa macam gitu. Nah ini aku beli sosisnya tuh yang 1 kilo merek apa ya, aku lupa mereknya ya teman-teman. Terus aku belinya tuh sekilo isinya tuh 35 pieces kayaknya ya, apa 30 pieces pokoknya itu. Nah ini tuh aku potong 2, yang kecil itu aku jualnya 1.000 gitu ya, sosis bakar yang kecil aku jual 1.000, yang besar aku jual 2.000. Nanti ini tuh aku bagi 2, separuh aku potong, separuh aku buat panjang gitu ya, karena ada beberapa orang yang suka panjang juga. Aku dibantuin sama kakak Riri ya teman-teman. Biasanya anak-anak tuh selalu bantuin aku masak jualannya Pak suami, karena kalau aku kerjain sendiri kadang-kadang capek gitu. Pokoknya mana yang bisa mereka bantu pasti mereka bantu. Pokoknya anak-anak aku paling the best ya teman-teman, tahu banget urusan orang tua gitu. Pokoknya kalau bisa mereka bantu pasti mereka bantu. Bahkan kadang-kadang yang nggak bisa mereka bantu tuh mereka effort banget pengen bantu gitu, cuman aku tuh takut jadi apa ya, salah atau apa gitu, kadang aku larang juga. Nah di sini aku mau tusuk-tusuk dulu untuk si sosisnya, karena ini tuh harus hati-hati, kalau melenceng tuh bisa pecah gitu ya untuk sosisnya. Jadi ini tuh tugasnya aku gitu, aku jarang kasih tugas ini ke anak-anak karena takutnya nanti malah hancur gitu ya sosisnya, kan sayang banget ya, jadi kurang deh untungnya. Oke deh teman-teman, ini udah hampir kelar juga, dan ini tuh aku dikasih gitu ya sama tetangga aku, ada mie gitu ya dikasih, karena itu pas punggahan teman-teman. Videonya aku nggak tahu tayangnya kapan, cuman mungkin tayangnya udah puasa ya. Tapi di sini tuh ya udah, di sini kegiatan pas punggahan gitu. Aku ngerjainnya tuh kayak sehari sebelum punggahan sih kayaknya teman-teman. Jadi ada tetangga yang ngantar makanan gitu. Alhamdulillah masih diberi tetangga yang peduli dan baik ya teman-teman. Itu suatu rezeki yang sangat bahagia dan sangat baik, mulia banget menurut aku ya. Oke deh teman-teman, gak terasa udah sampai di penghujung video. Terima kasih banyak aku ucapkan kepada teman-teman semua yang udah selalu support aku, yang udah selalu like channel aku, yang udah selalu komen-komen positif. Aku ucapkan terima kasih banyak ya teman-teman. Semoga Allah membalas segala kebaikan kalian, dan semoga apa yang kalian cita-citakan terwujud di tahun ini. Untuk kalian sehat selalu, murah rezekinya, semangat terus. Sampai jumpa lagi di next video ya teman-teman. Assalamualaikum.